Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Skalatif dari kelas 12C. Nah, hari ini saya mau pengayaan MTK wajib. Nah, di sini saya mau ngebahas apa sih? Saya mau ngebahas kombinasi permutasi. Nah, kita langsung aja ke pengertian kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih atau menyusun sekelompok objek dari himpunan yang lebih besar tanpa memperhatikan urutan pemilihan. Artinya susunan AB sama BA itu sama, yang sering digunakan dalam peluang untuk menentukan jumlah, cara pembentukan tim, pemilihan barang, dan lain-lain. Berbeda dengan permutasi. Nanti kita jelasin permutasi juga. Ini rumus kombinasi. Nah, di sini ada rumus kombinasi. Amankan kameranya, aman. Rumus kombinasi. Eh, itu n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. N itu apa, Bang? Eh, sabar. N itu sama dengan jumlah data. eh Banyak sampel atau jumlah data ya? Banyak sampel. Sedangkan R itu yang diambil. Yang diambil ada berapa? Oke, lanjut. Nah, contoh soal di sini. Seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Nah, berarti jika siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 sampai seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Nah, syarat soal nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan. Kan berarti kalau soal nomor 1 5 harus dikerjakan, ada 5 soal yang wajib dikerjakan. Jadi kan ini ada 10. Ada 10 soal nih, 10 soal. Berarti kan yang cuma ada 5 yang harus dikerjakan, berarti ini dikurang 5. Jadi ini 5. Nah, ini tuh n-nya. Jadi kan rumusnya n faktorial per eh r faktorial n dikurang r faktorial kan gini. Nah, ini tuh total sampelnya. Habis itu karena soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, berarti sisa berapa soal? Sisa 2 soal lagi. Kok 2 soal lagi, Bang? Kan ada 10 soal, tapi kan yang diminta mengerjakan tuh 7 soal. Jadi tinggal 7 dikurang 5 itu 2. Nah, langsung aja. Berarti kan sisa diambil 2. Ya udah, tinggal tulis aja 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2. Aduh, 5 dikurang 2 faktorial. Jadinya 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Jadinya 5 dikali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kok, Bang, 3 faktorial lah gak disusun kayak ini yang ini? Ya karena kita bisa coret. Jadi ada sisanya 5 kali 4 20. 20 per 2 berapa? 20 per 2 hasilnya 10. Jadi ada 10 pilihan eh, yang dapat diambil oleh siswa tersebut. Nah, kalau di contoh soal kombinasi yang kedua ini, gimana sih cara kerjainnya? Langsung aja. Kita punya 5 buah apel, 4 buah jeruk, dan 3 buah mangga. Kita lihat tuh pertanyaannya. Berapa banyak cara kita memilih 2 buah apel dan 3 buah aduh, dan 3 buah mangga. Oke, sorry, salah tulis. Mana? Ini dia. Kita punya 5 buah apel sama yang dicari 3 buah mangga. Berarti kita nulisinnya gimana, Bang? Berarti R-nya itu sama dengan 5 sama N-nya itu sama 3. Jadi 5 sama 3 N-nya. 5 dan 3 N-nya. 5 buat apel, 3 buat mangga. Dan 3 buah mangga. Jangan 3 buah mangga deh. Coba kita yang lain. Berapa? Dan 3 buah jeruk. 3 buah jeruk.
ambil lah. 5 dan 3. Oke. 5 dan 3, 5 dan 4. Ya kan? Di situ R berapa? R itu 2 dan 3. Nah, langsung aja kita tulis 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 dikali 5 langsung aja 5 kali 4. Kok langsung aja bang, kan 3 faktorial, berarti nanti 3 faktorial udah dicoret di sini. Ininya 2 faktorial, 3 faktorial gak usah, kan udah dicoret. Jadinya 20 per 2, hasilnya tuh 10. Di situ ada 3 buah jeruk. 3 buah jeruk kan berarti jeruknya ada berapa? Ada 4. Berarti 4 faktorial per yang diambil 3. 3 faktorial 4 kurang 3 itu 1, jadi 1 faktorial gak usah ditulis. Jadi ini 4 faktorial tinggal 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, ya hasilnya 4. Bang, terus kalau dan itu gimana? Kalau dan ya berarti dikali. Jadi 4 dikali 10 itu berapa? 40. Ini hasilnya. Kita contoh salah gini. Sebuah kotak berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Berapa banyak cara memilih 3 kelereng biru? 3 kelereng biru berarti kayak tadi 5 faktorial ya kan? Karena ada 5 per 3 faktorial. 5 dikurang 3 berapa? 5 dikurang 3 itu 2. Berarti ya ini 2 faktorial. Habis itu ini langsung aja coret 5 kali 4 sisanya ini. Lah, ini lagi cuy, 2 lagi. Berarti 2 ada 10 lagi dong. Sama berapa banyak cara untuk memilih 3 kelereng biru atau 4 kelereng merah? Berarti kalau 4 kelereng merah ada berapa? Ada 7. Berarti tulis dulu 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial 4 faktorial. Nah, otomatis jadi 3 faktorial kan ini. Jadi bawahnya ini kan bakal dicoret sama 4 faktorial yang ada di atas. Berarti kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial deh. Kita tulis dulu. Ini jangan ini dulu. Jadi dia 3 faktorial dikali 4 faktorial ya kan. Ini coret. Sisa 3 faktorial. 3 faktorial itu 3, 2, 1. Berarti 3 kali 2 aja. Satunya nggak usah. 7 dikali 6 kali 5. 3, 3 ini jadinya 2, 2, 2 coret. Jadinya 35. Bang, terus kalau atau gimana bang? Kalau atau tuh ditambah jadi 10 ditambah 35 hasilnya 45. Nah, lanjut. Di sini ada permutasi. Bang, permutasi itu apa? Permutasi adalah cara menyusun objek-objek dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan susunannya, di mana susunan yang berbeda dianggap sebagai hasil yang berbeda. A, B, B, A itu beda. Konsep ini penting dalam matematika untuk menghitung jumlah kemungkinan susunan berbeda dengan kombinasi yang urutannya nggak penting. Jadi kalau di sini tuh perlu urutan, sedangkan kombinasi itu enggak. Contohnya adalah penentuan juara 1, 2, 3 yang urutannya penting. Langsung aja. Ini rumus kombinasi. Harusnya ini rumus soal salah, ini harusnya rumus permutasi. Apa ini harusnya rumus permutasi. Oke, lanjut. Jadi rumusnya itu n faktorial per n dikurang r faktorial. Lumayan gampang. Nah, langsung aja. Dari 7 siswa akan dipilih 4 siswa untuk diberi nomor urut 1 sampai 4. Ya, berarti tinggal 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial. Kenapa bang 7? Ya karena ada 7 siswa yang dipilih, yang mau dipilih, ya kan. Habis itu yang mau diambil tuh cuma 4. Jadi 7 dikurang 4. Nah, jadinya 7 faktorial berarti tinggal tulis ini 7 kali
Oke, tulis dulu 7 faktorial per 3 faktorial. Nah, langsung aja 7 faktorial 3 faktorial berarti kan 7 kali 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial berapa? Hilang. 7 dikali 6 itu 7 7 4 9 7 6 42 dikali 5 itu 210. 210 dikali 4 itu 840. Jadi itu ada 840 kemungkinan penomorannya. Nah, bisa ada contoh soal lagi nih. Berapa banyak susunan dari kata pengayaan? Nah, kalau soal kayak gini gimana Bang caranya? Kita harus lihat dulu ada berapa nomor, ada berapa huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nah, habis itu eh kita harus kayak misahin, misalkan P ada berapa, E ada berapa, N ada berapa, G ada berapa. Ini kan ada 9. Berarti N yang di atas tuh N kurang R. Yang N yang di atas itu jumlah dari banyaknya huruf. Jadi ada berapa? Ada 9 faktorial. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 9 faktorial. Nah, habis itu bawahnya eh kalau di sini bawahnya beda. Di sini tuh bawahnya bakal ngikutin sama kayak misalkan P-nya ada berapa nih? Ini berarti ini nggak usah dipakai dulu. Ini P-nya ada berapa? P sama dengan 1 kan. E-nya berapa? E-nya juga 1. N-nya berapa? N-nya ada 2. G-nya ada berapa? G ada 1. A-nya ada berapa? A-nya ada 3. Y-nya ada berapa? Y-nya ada 1. Jadi kita tulis aja semua yang di sini ke sini. Jadi satu faktorial satu faktorial. Tapi kan kalau satu faktorial tuh nggak penting ya. Soalnya ya 1 kali 1 1, 1 kali yang lainnya tetap yaitu nggak ngaruh. Jadi kita tulis aja langsung 3 faktorial sama 2 faktorial. Lanjut deh 9 faktorial berarti bisa tulis 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial tumbal kayaknya. Soalnya dipilih mulu. 3 faktorial 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi ini coret sisa 2. Tinggal dikali deh 10, 60, 420, 420 kali 8, 3, aduh kebanyakan. 420 dikali 8, 0, 61, 84, 32, 33, 60 dikali 9, 0, 96, berapa, 45, 93, 27, 27 tambah 5, 32, 23, 9 kali 27, 30. Jadi ada 30, 240 susunan dari kata pengayaan. Contoh soal permutasi. Nah, berapa banyak cara menyusun angka 2357 menjadi bilangan 3 angka yang berbeda? Kalau 3 angka yang berbeda berarti semuanya nggak boleh sama dong. Nggak boleh ada angka yang berulang lagi. Cara menyusun bilangan 3 angka yang berbeda. Berarti 3 angka coba ada 1, 2, 3. 2, 3, 5, 7. Ada berapa? Ada 4. Berarti otomatis jadi ada 4 cara guys. Ada berapa? Ada 2, 3, 5, sama 7 ya kan. Terus kalau misalkan bilangan 3 angka yang berbeda berarti kan nggak boleh sama ya. Nah, berarti di sini tuh nggak boleh ada, misalkan di sini ada 2, berarti di sini nggak boleh 2. Ya kan? Berarti kalau misalkan 3 nggak boleh 3. Nah, berarti kalau begitu tinggal 4 dikurang 1. Ada 4 cara sama 1 dikurang 1 jadi 3. Nah, berarti di sini misalkan yang dipakai 2, misalkan di sini 2, berarti sisa berapa? Sisa 3, 5, 7. Nah, sama kayak di sini. Misalkan di sini udah dipakai 2, di sini udah pakai 3. Nah, berarti di sininya ada gak boleh pakai 5 sama 7. 5 sama 7 tuh cuma ada 2. Jadi 5,7. Ya, misalkan dipakainya 7, berarti bisa dipakainya 3 sama 5 di sini. Kayak gitu.
Jadi kalau gini tinggal kita kali 4 dikali 3 itu 12 kali 2 24. Nah, habis itu Bang, misalkan soalnya itu eh ratusan angka ganjil itu bagaimana? Misalkan ratusan angka ganjil ya, ratusan angka ganjil. Nah, kalau ratusan angka ganjil, ratusan itu ada berapa? Ada satu, dua, tiga. Sorry, satu, dua, tiga, kan kayak gini. Angka ganjil berarti belakangnya harus ganjil. Di angka ganjil ada berapa di sini? Satu, dua, tiga. Ada tiga, berarti tiga sini. Pokoknya kalau ngerjain soal kayak begini, kita lihat dulu yang disuruh tuh apa sebelum kita ngerjain dulu yang wajib, yang harus dikerjain dulu. Habis itu kan sisanya tuh ada segini ya. Habis itu menjadi bilangan tiga, berarti misalkan angka yang berbeda juga. Nah, berarti kan kalau angka yang berbeda eh di sini tuh nggak bisa 357. Misalkan kayak misalnya ini udah 7, berarti di sini bisa coba 235. Ya kan? Berarti di sini ada berapa? Ini kan ada 4 awalnya. Berarti yang di sini tuh 4 kurang satu, 3 lagi. Ya karena kan 357 itu syarat dari ratusan angka ganjil. Berarti angka ganjil akhirnya ganjil. Nah, habis itu selanjutnya kan gak ada syarat ya. Gak ada syaratnya kan berarti 4 harusnya. Tapi karena gak boleh sama, jadi kurang satu, 3. Berarti depannya berapa? Depannya 2. Karena gak ada syarat. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Seperti itu, guys. Mungkin cukup sekian video dari Aufa Askalatif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.